Selamat datang kembali di Cara Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks hari ini yang tertutup terkoreksi cukup dalam, dan juga ada 12 saham sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ASI, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup terkoreksi 0,75% ke harga 7.310. Dan transaksi hari ini ada di 9,6 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG, waduh, turun. Ini gambaran saya nih. Kalau dia nggak mantul besok, skenario-nya ya ke bawah ya. Tapi historis sebelumnya itu 2023 itu di April ya. Ini dia rebound nih. Ini sideways ya. Dia sideways sebelum libur. Tapi polanya sama. Di puncak-puncak mau breakout. Cuman memang nggak breakout. Di breakout sebentar. Habis lebaran. Habis itu turun. Jadi Maret uptrend ya. Maret nih uptrend. Mungkin April sideways. April sideways. Nih kelihatan gambarnya April sideways. Karena April tahun lalu itu juga lebaran ya. Jadi kemungkinan sama nih pola IHSG tahun 2023 dan tahun 2024. Jadi kemungkinan besar koreksinya tuh mulai akhir April atau awal Mei. Kalau melihat historinya ini ya. Ini April naik, terus Mei-nya puncak turun. Ya, awal Mei dah koreksi. Mei koreksi, Juni sideways, Juli trend lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Wah, ini sih sepertinya sama gambarannya loh ya. Kemungkinan semoga ya nggak jebol ya, dia sideways, mungkin nanti peaknya akhir April naik terus baru dibanting turun seperti ini gambarannya nih. Ini support 1, support 2 sudah saya gambar, tapi hapus saja. Masih adanya dead cross mengarah ke bawah, tapi tetap hati-hati ya. Kalau misalnya besok koreksi, minggu depan koreksi awal April jebol nih 7.250-nya, ya udah pola cup and handle, trennya jangka pendeknya. Jadi mungkin turun duluan. Perlu hati-hati nih kalau dia turun duluan. Turunannya bisa jauh, bisa offset ya, bisa offset, bisa ke ini. Jelek-jeleknya ya kalau menurut saya kemungkinan 6880. Kalau dia turun duluan ya, April turun duluan, minggu depan turun duluan, kemungkinan besar 6.900 bisa. Jadi gambarannya bisa seperti ini. Plotted cardboardnya. Jadi bukan di atas plotted cardboardnya tapi ke bawah seperti ini. Nah, dua skenario awal ya seperti ini. Kalau dia bisa sideways baru koreksi habis lebaran ya di Mei, atau dia koreksi duluan terus awal Mei rebound, mungkin habis lebaran minggu pertama Mei, habis itu mulai dibantai turun. Bisa seperti itu ya. Jadi dua skenario untuk IHSG. Tapi tetap aja bisa kita tradingkan saham-sahamnya. Tetap ada peluang. Seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada ACI yang ditutup di harga 5.275. Terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat data asing itu malah net buy. Kalau di bekas sebenarnya ACI diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. ACI sudah sesuai skenario sampai puncak 5.400 dan koreksi. Karena dia lagi sideways. Sidewaysnya 5.200 sampai 5.400. Ya wajar. Sekitaran 3,5-4% ya, memang segitu-gitu, nggak tinggi sideways-nya. Perlu hati-hati kalau IHSG jebol juga nih 5.200. Tapi ini kan ada pola seperti Tree, Black Crow, dan Doji. Kalau market besok rebound juga nih ICI, kembali uji 5.400 karena dia mau bagi dividen. Tapi tahun lalu, ini dividen yang keduanya ya, setahun 2 kali ya dia bagi dividen. Dividen sebelumnya dia naik juga nih. Sama gambarannya nih, pola-polanya ya. Tapi ini April ya. Mungkin nggak dia saat ini bisa naik duluan. Nah, kalau market mendukung bisa nih naik duluan. ICI ya. Kita lihat aja lah ICI. Pokoknya di bawah 5.400, apalagi di bawah 5.200 tuh aman. Bahkan di bawah 6.000. Kalau Bapak Ibu nyangkut di atas di 5.700, 5.800, ambil aja dividennya. Tapi disclaimer, harus sabar, simpan sampai ya kuartal, mungkin mendekati kuartal 3, Agustus, September, Oktober. Boleh tinggal average down. Bagaimana strategi Bapak Ibu average down-nya? Kalau bingung, bagi yang pemula, yang kerja nggak bisa mantau market, bisa tonton video komunitas Warnet Trader YouTube.
pilih yang pro trader. Di situ ada caranya untuk average down saham-saham berfundamental bagus dan konsisten bagi dividen setiap tahunnya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun Stockbit, karena saya di situ menggunakan Stockbit biar lebih simple, Bapak Ibu dengan mudah, apalagi menggunakan handphone yang nggak menggunakan PC, itu juga mudah. Bapak Ibu akan mudah mengerti. Itu bisa klik link yang ada di deskripsi, nanti saya sematkan untuk link join di Stockbit. Kalau mau komunitas eksternal Stockbit, Bapak Ibu dipandu mau live trade setiap hari, mau dipilihkan sahamnya untuk disimpan mungkin 1-3 bulan atau sampai akhir tahun, dengan ya bisa menyesuaikan Bapak Ibu mau gainnya berapa, tapi jangan tinggi-tinggi ya. Kalau mau disimpan sampai setahun 6 bulan ke depan ya, kalau cari gain ya jangan mau gain 100% atau 50%, ya targetkan aja 10-20%, lebih dari itu bonus. Ya gitu aja kan, yang penting uang Bapak Ibu bertumbuh tapi sabar. Dan seperti itu. Kalau tertarik, masukkan kode R41778 di komunitas eksternal Stockbit, pilih menu, pilih profil, scroll ke bawah, pilih eksternal Stockbit. Ya, seperti itu aja untuk IC. Kalau menurut saya ada peluang dia bisa menembus 5.400-nya. Ambil aja dividennya, tapi disclaimer untuk ICI. Seperti itu aja untuk ICI. Langsung saja ke saham kedua. Ada auto yang ditutup di harga 2.230, terkoreksi 0,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya auto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk auto kayaknya sih susah naik. Sudah seperti ini ya. Memang sekarang di bottomnya atau supportnya selama 3 minggu ke belakang. Kalau itu jebol, nggak valid lagi pola cup and handle. Tapi dengan kondisi seperti ini kayaknya susah pola dead cat, pola cup and handle, kecuali tiba-tiba besok ditarik naik cukup tinggi. Pokoknya kalau dia jebol 2200, sangat mungkin auto tuh ke 2000. Itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada beli di harga sekarang mau pakai stop loss, gagal bertahan di atas 2200, pertimbangkan stop loss dulu. Nanti buyback kalau misalnya dikasih di harga 2000. Ya, area support kuatnya ini level psikologis seperti itu. Ya, untuk auto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1395, terkoreksi 1,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya IMAS di distribusi. IMAS kayaknya susah juga naik. Kalaupun rebound terbatas untuk IMAS. Ya, seperti itu aja untuk IMAS. Belum kemana-mana, skip aja dulu lah. Kalau Bapak Ibu nekat, risknya sebenarnya kecil. Tapi ya resikonya jebol jual. Resiko turunnya tuh lebih besar daripada naiknya. Karena kenapa? Bapak Ibu perhatikan. Ya, nih sinyalnya belum tentu juga turun, tapi volume itu meningkat. Saat dia mencoba rebound, volumenya kecil. Tapi kalau dia turun, volumenya besar nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dia turun volumenya besar. Tapi dilihat dari volume 2 candle ini, ya memang nggak seberapa. Bisa jadi ini koreksi-koreksi tipis, tapi akumulasi. Konfirmasinya, kalau Bapak Ibu mengindikasinya, siapa tahu ini akumulasi nih. Kan kita nggak bisa lihat juga tuh pergerakannya bandar. Kalau dilihat seperti ini ya big distribusi, tapi big distribusinya nggak terlalu dalam. Jadi kalau Bapak Ibu seperti ini ya misalnya ya jebol 1370, buang supportnya itu, toleransinya udah buang aja dulu. Dari harga sekarang berarti 25 poin. 2% lah, cut lossnya 2,5%, udah buang aja. Kalau di jalan Bapak Ibu bisa dikasih ke 1.500 tuh minimal. Kalau jalan ya bisa ke 1.500 sampai ke 1.460 sampai 1.500. Ya lumayan, potensi upsetnya 4-6%. Ya, risknya cuma 2,5%. Kalau menurut saya IMAS jual aja, jebol 1370, buang aja. 2,5% nih. Ideal lah risk rewardnya untuk IMAS. Lihat aja besok seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 278 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan transaksi hari ini tuh cuma 298 juta. Bid offernya memang tebal seribuan, tapi nggak ada transaksi sepi asing akum. Kalau di broker semuanya ada akumulasi walaupun tipis. Oh, big distribusi dibacanya itu yang ini ya. Jadi kelihatan pokoknya nilainya besar tuh distribusi dibacanya. Padahal nih kelihatan kan ada akum. Broker yang ambil sedikit, yang jual banyak ya. Satu broker memang besar sendiri, beda sendiri. Tapi terbacanya big distribusi, small distribusi. Ya nggak masalah lah.
kondisi sekarang harus rebound besok ya, hari terakhir hari Kamis. Kalau saya upload videonya malam ini ya berarti besok. Kalau saya uploadnya pagi besok berarti ya hari ini Kamis ya. Jadi untuk IMJS harus rebound, koreksi 2% buang aja. Kalau dia koreksi udah buang aja dulu. Harus rebound untuk IMJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1075 menguat 0,93%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya MPMX ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MPMX big akumulasi, bagus. Sudah low-nya naik dan peluang besar sih uji 1090 dulu. Jadi aman ya MPMX, akhirnya nggak jebol juga 990, tapi kalaupun jebol nih skenario-nya saya maksimal kalau ISG crash. Tapi kalau seperti ini, kalau nanti ISG crash kayaknya nggak jauh turunannya, nggak sampai 900 mungkin. Kalaupun offset 960, kemungkinan low-nya ini aja. Nih saya lihat ya, support yang sekitaran mantul ya. Jadi 950. Kecil ke 900. Jadi aman kalau Bapak Ibu yang punya ya, tapi kalau dia nanti susah menembus 1100-nya, bagi Bapak Ibu yang punya dari harga 1000, 1020 ya TP dulu, dapat 6%, 5% itu kan lumayan. Nanti buyback di bawah karena belum saatnya juga dia uptrend. Jadi kalau dia koreksi, sisakan setengahnya lah profit Bapak Ibu. Nanti buyback lagi di bawah. Karena ISG ada potensi tetap akan koreksi di Mei. Kayaknya Mei baru koreksi. Atau pertengahan habis lebaran tuh sideways dulu. Nah mungkin akhir April sampai Mei baru koreksi mungkin ya. Untuk ISG jadi MPMX ini kayaknya susah juga dia menembusnya. Tapi kita lihat aja. Ini kan ada pola bisa jadi double bottom atau cup and handle. Kita lihat. Tembus nggak, mampu nggak? Kalau ISG-nya rebound, tembus 7.380 atau 7.400, bisa naik juga nih MPMX. Kita lihatlah ke depannya. Polanya bagus, volume juga mulai meningkat nih. Cuman lihat Bapak Ibu, nggak tahu nih ya, apa ya? Saya kurang memahami juga nih. Kayak volume repo nih. Tiba-tiba tipis tapi naik. Ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana ya. Seperti itu aja ya untuk MPMX. MPMX nih saham lambat gerak tapi aman. Di bawah 1100 tuh oke harusnya. Dapat harga murah ya. Tapi kalau mau di tektokin dulu. Kumpul-kumpul. Ya bisa jadi nanti Bapak Ibu tuh profitnya lebih besar daripada yang hot menunggu sampai akhir tahun. Misalnya Bapak Ibu tektok di area ini. Ya, beli support, jual resisten, beli support, jual resisten. Mungkin yang beli support, jual resisten tapi mungkin akhir tahun dapat 39%, Bapak Ibu tuh bisa dapat lebih. Bahkan mungkin 2 kali nih beli support, naik jual, beli support, naik jual. Anggap aja setiap trading Bapak Ibu dapat 5%. 3 kali trading 15%. Jelek-jeleknya Bapak Ibu nanti ngejar atas buy on breakout karena terkonfirmasi ya. Karena sering tektok, maksudnya swing pendek, dapat 30% tambah tadi 15%, 45%. Daripada yang hot cuma 40%. Bapak Ibu dapat 45%, lebih besar 5%. Ya mungkin juga lebih, tapi bisa jadi juga kurang ya. Itu nggak bisa jadi gambaran. Bisa juga nanti yang hot malah lebih, profitnya lebih lebar daripada yang tektok. Karena kenapa? Karena nanti di area atas ini, Bapak Ibu tuh pasti keganggu psikologisnya kalau biasa tektokan. Ada naik turun, bisa jadi ada cut loss tapi buyback bawah. Nah bisa jadi nanti bisa lebih banyak juga, bisa lebih dari 45%, tapi bisa juga lebih kurang. Tinggal bagaimana Bapak Ibu aja profil resikonya kan, seperti itu. Untuk MPMX langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di harga 1240 terkoreksi 1,58%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di box sebenarnya GJTL diakumulasi walaupun tipis. Langsung saya ke tekniknya GJTL. Wah, gagal lagi ya nembus atas. Saya ada perhatikan GJTL nih. Kemarin tuh mau saya rekomendasi. Emang naik kemarin cuma 2%, habis itu merah lagi ya. Kita lihatlah minggu depan ya atau besok. Kalau dia tembus 1250-nya lagi bisa digas nih besok. Kita lihat ya. GJTL sideways-nya bagus, supportnya 1200, tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Ini tutup aja nih. Kalau menurut saya kalau bisa besok tutup di atas 1250 menarik. Minggu depan bisa minimal 1350 1400. Berarti ada potensi upset 100 sampai 150 poin kalau dia bisa tutup di atas 1250-nya untuk GJTL. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada cepinnya ditutup di harga 5175.
terkoreksi 0,95%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di box mainnya Chauvin diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Chauvin bagus, masih sideways. Ada big akumulasi nih, ya. Masih bagus di atas 5.000, masih aman. 5.100 lah ya, masih aman. Besok berpeluang mudah-mudahan rebound karena ada akumulasi. Gitu aja ya untuk Cepin. Cepin tren jangka menengah juga kalau Bapak Ibu misalnya sangkut di atas average down aja. Kalau yang punya dari bawah jangan di average down, jangan ditambah, tapi di take profit gitu. Kalau dia jebol EMA 200-nya punya harga di 4.700 apalagi di 4.400, take profit ya. Jangan ditahan-tahan, nanti buyback di bawah lagi daripada sayang ya. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sabar, saya nanti pusing beli lagi harganya atas average saya lebih besar. Saya mau simpan dengan targetkan akhir tahun mungkin ke 6.000. Ya boleh seperti itu. Tapi sabar ya, di bawah naik turun. Kalau misalnya tiba-tiba di bulan Mei balik BEP atau malah floating loss yang awalnya profitnya misalnya ya, ini misalnya profitnya 11% terus dibawa balik BP dan bahkan loss, ya sabar, jangan ada penyesalan karena mengganggu. Kalau Bapak Ibu targetnya tadi karena melihat harganya murah, hitungannya juga under value, ya sabar, kuncinya sabar. Kalau menurut saya Cepin sih tembus 6.000, semoga ya minimal 5.800 lah dia tahun ini. Ya, ini ada double bottom nih, view lebih panjang. Peluang besar sih tembus 5.800 untuk Cepin, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Java yang ditutup di harga 1160 terkoreksi 0,42%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau bakal semuanya Java didistribusi. Langsung saja ke teknikannya Java. Waduh, false break ya. Kondisi sekarang ini bisa jadi breakdown ya. Cuman ini dia dekat dengan support minor. Support kuatnya itu 1050. Tapi berpeluang rebound ya. Kalau menurut saya bisa coba rebound karena kalau Bapak Ibu perhatikan dia itu 4 hari koreksi volumenya makin kecil. Memang MACD-nya dead cross. Kalau dilihat dari bandar detektor Stockbit, big distribusi dan yang distribusi 3 broker atas itu broker yang jarang dipakai retail. JP, BB, PP ya. Ya, kita lihat aja lah. Tapi kalau menurut saya berpeluang rebound. Asalkan ISG rebound, aman aja rebound besok Java. Seperti itu. Ada untuk Java, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 510, menguat 0,99%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di workers mainnya main di distribusi. Langsung saja ke teknikannya main. Wah, false break juga ya. Nah, mungkin gak nih terjadi? Kan udah swing atas nih, swing low-nya dan mantul. Kalau mau memang pola pertentangan shoulder harusnya nggak jebol 500 ya. Sebenarnya risknya kecil tuh. Bapak Ibu nggak perlu lihat EMA 200-nya mau pakai stop loss. Kalau mau pakai stop loss, tapi kalau nggak mau pakai stop loss ya silahkan average down di 450-an, 470. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss, besok kalau dia jebol 500 tuh buang aja. Harus lanjut dia besok rebound walaupun memang MACD-nya dead cross. Kita lihat lah. Kalau market rebound ya aman, harusnya saham-saham ada potensi juga rebound. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 5.925, menguat 1,28%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau bakal semuanya SMGR diakumulasi. Nah, SMGR mau bangkit kah? Kita lihat dulu untuk teknikalnya. Ada normal akumulasi, big akumulasi, dan wah mantul dari 5.600 ya. Dan sampai 5.900. Berarti naiknya 4% apa 5% lebih nih. 4% ya. Ya lumayan. Pola dead bond enggak? Iya, ada peluang susah ditembus dan koreksi. Enggak ideal kalau Bapak Ibu baru mau beli karena dia udah 5 hari naik dari bawah. Ya. Jadi gimana nih yang punya dari harga bawah ya kalau koreksi besok sisakan setengah. Gimana yang punya dari atas? Lupa average down ya tunggu di bawah 5.600 5.500 area itu average down gitu aja. Kalau ditanya boleh beli sekarang nggak? Ya kayaknya susah sih tembus. Tapi kalau melihat MACD-nya golden cross kemungkinan sih bisa. Kita lihat lah.
Itu level psikologisnya 6.000 tuh. Kayaknya susah kalau satu kali uji. Mungkin 1-2 kali lagi uji lah, baru bisa breakout. Mudah-mudahan untuk SMGR. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di 8.750 menguat 0,57%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya INTP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. INTP mulai bangkit ya. 8.500 mantul dia. Lumayan mantul 2% ya. Kemana arahnya? Ke atas kalau menurut saya. 8.800 tembus besok ya. 9.000 ada peluang, bahkan mungkin 9.200. Kita lihat ya untuk INTP. Menarik untuk INTP. Kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul boleh, dan sampai dia mantul di trendline downtrendnya. Ya berarti dia akan menguji trendline uptrendnya, maksudnya resisten trendline downtrendnya di sekitaran 9.000 sampai 9.200. Ke situ arahnya. Mudah-mudahan ISG rebound minggu depan. Seperti itu aja untuk INTP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup di harga 260, terkoreksi 1,51%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibuka semuanya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. SMBR sekarang di level yang harus bertahan. Kalau menurut saya potensi besok rebound, karena ini ada pola 3 Black Crow ya. Kemungkinan rebound besar dan risknya kecil cuman 2% ya. Pokoknya jebol 256, buang dulu. Jadi seperti itu aja. Kalau menurut saya SMBR ada peluang rebound, tapi perlu hati-hati kalau melanjutkan koreksi hari ini ya lanjut turun lebih dalam. Gagal di uptrend. Jadi sideways dulu tapi di bawah. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo ada yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.